Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarid Ridovi dengan nomor induk mahasiswa L1A021082 dari Program Studi Hubungan Internasional Angkatan 2021 kelas C semester 1. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan atau mencoba memaparkan kembali dari materi dari kelompok 2 atau lebih tepatnya submateri Great Debate antara behavioralisme dengan tradisionalisme. Selama sejarah perdebatan di dalam studi hubungan internasional yang menyangkut metodologi, perdebatan antara behavioralisme dengan tradisionalisme atau yang juga akrab disebut Great Debate merupakan perdebatan besar kedua. Sebagaimana yang kita ketahui, perdebatan besar pertama di dalam studi hubungan internasional menyangkut metodologi antara perdebatan liberalisme utopian dengan respons yang diberikan oleh kaum realisme. Kesimpulan dari perdebatan besar pertama dalam studi hubungan internasional ini dimenangkan oleh realisme klasikal yang pemikirnya ialah Karl dan Morgenthau. Pada periode 1930-an dan 1940-an, realisme menjadi ujung tombak pemikiran dalam hubungan internasional, tidak hanya para pakar, namun juga para politisi dan diplomat. Meskipun demikian, para pemikir liberalis tidak begitu saja lenyap dari percaturan perdebatan metodologi di dalam hubungan internasional. Umumnya, kaum liberal mengakui bahwa periode dekade ketiga dan keempat di abad 20 memang dimiliki oleh para realis. Para pemikir liberalis melihat bahwa periode tersebut memang berbeda dan berjalan tidak normal. Kaum liberal tetap menolak pemikiran realis klasikal yang menyatakan hubungan internasional hanya bergantung pada sifat pesimistis, yaitu bahwa manusia benar-benar buruk dan mengutamakan kepentingannya sendiri. Jadi, meskipun realisme klasikal memenangkan perdebatan pertama ini, tetapi masih ada berbagai teori persaingan di dalam disiplin ini yang menolak kekalahan permanen. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, realisme klasikal milik Karl dan Morgenthau pada periode 1930-an dan 1940-an menjadi ujung tombak pemikiran hubungan internasional dan juga menjadi cara berpikir para diplomat serta politisi. Artinya, generasi-generasi pertama di dalam hubungan internasional ini berasal dari kalangan sejarawan, diplomat, ataupun pengacara akademik. Sehingga pendekatan yang mereka gunakan kerap kali menggunakan pendekatan historis dan kemanusiaan dalam menyikapi berbagai peristiwa internasional. Kemudian menurut Bull 1969, pendekatan historis dan kemanusiaan tersebut berakar dari ilmu filsafat, sejarah, dan hukum, serta terutama dengan mendasarkan secara eksplisit tentang pelaksanaan penilaian. Cara mempelajari hubungan internasional yang menggunakan metodologi seperti ini mengacu pada pendekatan tradisional atau klasik. Pendekatan tradisional merupakan pendekatan menggunakan penglihatan bahwa hubungan internasional merupakan sebagian daripada dunia manusia. Kaum tradisional juga berupaya memahami hubungan internasional dalam cara kemanusiaan yang kemudian melibatkan warga negara dalam memahami dilema moral kebijakan negara dan menghargai nilai-nilai dasar dalam bernegara. Dalam pendekatan tradisional ini, hubungan internasional merupakan subjek kemanusiaan yang luas, sehingga tidak pernah benar-benar menjadi ilmiah. Kemudian selanjutnya, pasca Perang Dunia Kedua yang terjadi adalah semakin meluasnya dengan cepat ke seluruh dunia disiplin ilmu hubungan internasional ini, apalagi yang terjadi di negeri Paman Sam, Amerika Serikat sang pemenang Perang Dunia II. Banyak dukungan yang diberikan di negara ini untuk dilakukannya penelitian-penelitian yang lebih ilmiah lagi terhadap studi hubungan internasional. Tujuannya adalah agar dapat mereka gunakan untuk kepentingan nasional Amerika Serikat sendiri. Dukungan-dukungan ini diberikan oleh badan-badan pemerintah dan juga tidak ketinggalan yayasan-yayasan swasta yang menghendaki penelitian ilmiah lebih lanjut. Alhasil, dari dukungan tersebut dan setelah dilakukannya penelitian ilmiah lebih lanjut, studi ini, maka muncullah generasi pakar hubungan internasional yang baru dengan menggunakan metodologis yang lebih tepat dan lebih ilmiah lagi dibanding metodologi sebelumnya. Tidak lagi seperti metodologi generasi sebelumnya yang menggunakan pendekatan historis dan kemanusiaan yang berakar dari ilmu filsafat, sejarah, dan hukum. Generasi baru ini atau generasi para pakar baru ini, mereka belajar juga ilmu politik, ekonomi, dan juga ilmu sosial lainnya. Bahkan terkadang ilmu matematika dan ilmu alam. Sehingga dapat dikatakan, para pakar baru di dalam hubungan internasional ini memiliki latar belakang disiplin ilmu yang berbeda, dan tentunya pemikiran-pemikiran yang dimilikinya dan hasilnya pun akan berbeda, yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya studi hubungan internasional ini dipelajari. Pemikiran generasi pakar HI yang baru ini dirangkum dengan istilah behavioralisme. Namun, behavioralisme bukanlah sebuah teori baru dalam hubungan internasional. Behavioralisme merupakan sebuah metode baru yang lebih intens menggunakan fakta dan data yang dapat diamati serta diukur, sehingga agar dapat mendapatkan pola-pola perilaku yang berulang di dalam hubungan internasional. Menurut para pakar behavioralis, fakta-fakta yang ada adalah terpisah dari nilai-nilai yang ada, karena nilai-nilai tersebut tidak seperti fakta, di mana fakta dapat dijelaskan secara ilmiah,
sedangkan nilai-nilai tidak. Intinya, behavioralisme ini tidak memberikan ruang untuk menggunakan moralitas dan etika di dalam hubungan internasional secara ilmiah, sehingga kaum behavioralis menciptakan suatu pertanyaan mendasar, yakni merangkai hukum ilmiah tentang hubungan internasional, yakni dunia sosial dan dunia hubungan manusia secara umum. Karena menurut kaum behavioralis, moralitas dan etika tersebut akan melibatkan nilai-nilai yang seperti sudah dijelaskan tadi. Nilai-nilai tidak dapat dipelajari secara ilmiah. Great debate antara kaum behavioralisme dan kaum tradisional ini tidak didapati adanya pihak yang menang telak terhadap pihak yang lainnya. Setelah beberapa tahun menjadi kontroversi, perdebatan besar kedua ini akhirnya perlahan mereda dan kemudian melahirkan kompromi yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, karena dominasi disiplin ini selama pasca Perang Dunia dan ambisi ilmiah behavioralisme ini juga didukung penuh oleh Amerika Serikat, maka behavioralisme mampu meninggalkan sesuatu yang lebih baru daripada kaum tradisional. Behavioralisme juga memimpin menentukan agenda politik antara dua negara superpower pada saat itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet di dalam sistem internasional. Hal inilah yang kemudian membuka jalan dan peluang bagi realisme dan liberalisme untuk bertransformasi dengan kendaraan yang sempurna, yaitu dengan menggunakan behavioralisme. Karena dominasinya tersebut pula lah, behavioralisme tadi dapat melahirkan suatu formulasi baru, baik itu bagi liberalisme maupun bagi realisme. Formulasi atau rancangan baru tersebut adalah neorealisme dan neoliberalisme, yang nantinya akan memantik dunia kembali ke dalam perdebatan di dalam studi hubungan internasional untuk kembali ke perdebatan besar yang pertama. Jadi, Great Debate atau perdebatan besar kedua di dalam hubungan internasional ini intinya ialah terletak pada perbedaan fokus penelitian yang digunakan oleh kedua pendekatan ini, yaitu antara kaum behavioralisme atau pendekatan behavioralisme dan oleh kaum tradisional yang menggunakan pendekatan tradisional. Fokus yang digunakannya atau yang berbeda tadi ialah jika di dalam fokus kaum tradisional, pendekatan yang digunakan lebih tertuju pada norma-norma dan nilai-nilai. Kemudian penilaian yang digunakan di dalam kaum tradisional adalah pengetahuan terhadap sejarah dan teoretisasi terfokus dari dalam subjek. Sedangkan kaum pendekatan behavioralisme lebih menekankan kepada menjelaskan hipotesis, kemudian menggunakan pengetahuan yang ilmiah, selanjutnya melakukan pengumpulan data sebagai perbandingan, dan yang terakhir teoretisasi difokuskan di luar subjek. Berbeda dengan kaum tradisional tadi yang fokusnya terletak dari dalam subjek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu saja pendapat dari saya terhadap submateri kelompok 2, yaitu Great Debate antara behavioralisme dan tradisionalisme. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.